Ya, pesatnya pertumbuhan teknologi otomasi dalam era revolusi industri 4.0 yang diikuti dengan kurangnya keterampilan sumber daya manusia menjadi ancaman tersendiri bagi para tenaga kerja. Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin memandang dengan semakin masifnya adopsi teknologi otomasi sebanyak 23 juta pekerjaan diprediksi akan hilang pada 2030. Senada, laporan BBC yang didasarkan pada analisis Oxford Economic menyebut hilangnya beberapa pekerjaan pada tahun 2030 karena akan ada 20 juta pekerjaan manufaktur yang dikerjakan oleh robot. Laporan tersebut menyebutkan beberapa pekerjaan yang berpotensi hilang di masa depan seperti operator, telemarketer, resepsionis, teller atau pegawai bank, kasir, serta pekerja perakitan pabrik. Ancaman tersebut perlu menjadi perhatian bagi Indonesia yang akan mulai memasuki periode bonus demografi pada 2030. Namun jika kualitas SDM nasional tidak berkembang, maka bonus demografi tersebut justru akan menjadi bencana bagi Indonesia. Dan untuk itu pengembangan kompetensi SDM menjadi hal yang wajib dilakukan, terutama di bidang teknologi dan digital. Sebelumnya, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi juga menyebut hal serupa, di mana pemerintah berupaya untuk memastikan tenaga kerja yang siap pakai menyesuaikan kebutuhan dunia usaha demi memastikan bonus demografi tidak menjadi musibah. Pemirsa, meski tantangan dunia kerja semakin berat, namun dipastikan bahwa para pekerja atau buruh tetap memegang peranan penting dalam bergeraknya roda perekonomian nasional. Lantas, bagaimana peran buruh dalam pembangunan dan juga perekonomian nasional? Kita simak informasinya berikut ini. Dalam rangka Hari Buruh, sebanyak 50.000 buruh berunjuk rasa di depan Istana Merdeka dan Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta Pusat pada Senin 1 Mei 2023. 7 tuntutan buruh untuk May Day 2023 disampaikan oleh para pengunjuk rasa. Tuntutan tersebut diantaranya mencabut Omnibus Law tentang Cipta Kerja, mencabut Parliamentary Threshold dan Presidential Threshold, mensahkan RUU DPR dan perlindungan pekerja rumah tangga, menolak RUU Kesehatan, Reforma Agraria dan Kedaulatan Pangan, kemudian tuntutan untuk menghapus sistem outsourcing serta menolak upah murah. Sementara itu, terkait peringatan Hari Buruh Internasional, Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan apresiasi kepada para kelompok buruh atau pekerja. Sri Mulyani menyatakan bahwa kelompok pekerja adalah kelompok komponen penting yang turut memajukan Indonesia. Dari sisi perekonomian, buruh atau pekerja adalah pelaku utama yang terus menggerakkan roda perekonomian dan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sedangkan dari sisi pembangunan, kelompok buruh merupakan pelaksana pembangunan sesungguhnya, sehingga Indonesia kini bisa memiliki berbagai fasilitas infrastruktur. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Berbicara soal buruh dan kontribusinya bagi perekonomian, dapat kita pastikan dan bahwa buruh adalah bagian penting dari kegiatan ekonomi suatu negara. Peran buruh dalam perekonomian pun dapat dilihat dari berbagai sisi. Misalnya dalam aktivitas produksi barang dan jasa di berbagai sektor, di mana buruh terlibat dalam produksi barang dan jasa yang akhirnya digunakan oleh masyarakat. Kontribusi buruh dalam produksi barang dan jasa menjadi penting karena ini merupakan salah satu faktor pembentuk pertumbuhan ekonomi. Tak hanya berkontribusi pada sisi produksi, buruh pun memiliki andil dalam sisi konsumsi, di mana buruh adalah konsumen yang besar dalam ekonomi. Gaji yang diterima buruh digunakan untuk membeli barang dan jasa yang pada gilirannya memperkuat sektor ekonomi. Selanjutnya dari sisi perpajakan pemirsa, buruh juga tercatat sebagai subjek pajak yang berkewajiban membayar pajak kepada negara. Pembayaran pajak oleh buruh merupakan sumber pendapatan bagi pemerintah yang dapat digunakan untuk mendukung pembangunan ekonomi dan digunakan untuk membiayai layanan publik serta infrastruktur, kesehatan, pendidikan. Dan selain itu dalam hal investasi pemirsa, buruh juga dapat menjadi investor pasar modal yang pada akhirnya turut berkontribusi dalam perekonomian suatu negara. Gaji yang diterima buruh dapat digunakan untuk berinvestasi dalam berbagai instrumen investasi di pasar modal seperti saham, obligasi, atau reksadana. Dan melihat luasnya kontribusi buruh dalam perekonomian, maka sudah seyogyanya upaya peningkatan peran buruh harus terus dilakukan. Di antaranya dengan meningkatkan produktivitas buruh melalui berbagai pendidikan dan juga pelatihan, di mana menyediakan dunia kerja yang baik melalui lingkungan kerja yang sehat serta upah yang adil, serta penyediaan teknologi yang mampu meningkatkan efisiensi pekerja, dan juga yang tak kalah penting adalah perlindungan dan jaminan atas hak-hak buruh. Jika semua hal tersebut dapat diupayakan secara optimal, maka peran dan kontribusi buruh diharapkan akan lebih besar dalam perekonomian nasional.